Astagfirullahaladzim, Mas. Itu Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan kan? kelihatan, Mas, kelihatan. Sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik lagi sama kami di tim Sukses. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak lupa saya panjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kami kesehatan, keselamatan serta kelancaran. Dan tidak lupa juga saya ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk seluruh semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan panjenengan semua dikasih sehat selalu, Amin. lancar rezekinya, Amin. dan sukses selalu. Amin. 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 Ntar kita coba cek sekeliling dulu, Mas. Iya, Mas, tapi takutnya ada ular, Mas. Iya, Mas, soalnya ini tempatnya seperti ini sih, Rengget banget. rimbun sekali ya, Mas ya. Oh ya, jadi gini untuk seluruh semua. Jadi kenapa saya datang ke sini bersama Mas Dani, karena kami itu tadi disuruh Mas Yanto untuk mendatangi tempat ini, dimana tempat ini tuh apa ya, katanya Mas Yanto. Jadi Mas Yanto itu mendapatkan informasi dari Bu Sulasih. Nah, untuk seluruh semua, kalau penasaran siapa itu Bu Sulasih, jadi bisa dicek langsung di kontennya Mas Yanto, dimana intinya gini, Bu Sulasih itu apa ya, dia itu yang membebaskan belengguan dari iblis Cengli. Nah, jadi saya datang ke sini bersama Mas Dani untuk mencari informasi di tempat ini. Katanya jadi gini, saya ceritakan sedikit ya. Jadi waktu Mas Yanto itu sebelum ke Pemalang, jadi saya, Mas Gisik, Mas Yanto itu apa ya, menghadapi iblis Cengli. Nah, waktu Mas Yanto sudah ke Pemalang, jadi Mas Yanto itu mendapatkan mimpi, dia itu ditemui oleh Syekh Abidin, di mana Syekh Abidin itu mengatakan bahwasanya iblis Cengli itu sudah apa ya, dia itu lari ketakutan karena kami itu membawa Alkitab, dan iblis Cengli itu lari ketakutan malah terkena perangkap. Jadi iblis Cengli itu sebenarnya sudah terperangkap, akan tetapi ada seseorang yang bernama Bu Sulasih itu, dia itu membebaskan iblis Cengli itu karena ada maksud dan tujuannya. Jadi kemarin saya mendapat informasi Bu Sulasih apa ya, membebaskan iblis Cengli itu karena dia itu mempunyai dendam di satu keluarga. Saya nggak tahu itu permasalahannya apa, intinya untuk membalaskan dendamnya itu Bu Sulasih melakukan apapun, yang terpenting iblis Cengli itu terbebas dari belengguannya. Setelah terbebas dari belengguannya, iblis Cengli itu nanti membantu Bu Sulasih, akan tapi iblis Cengli itu berenak dengan Bu Sulasih. Iblis Cengli itu malah menyerang Bu Sulasih, dan kemarin saya sudah temukan Bu Sulasih itu, dan ini keadaannya masih apa ya, pikirannya itu masih kosong. Nah, Bu Sulasih itu mengasih tumbal ke iblis Cengli itu 7 darah perawan. Nah, Bu Sulasih apa ya, dia itu cuman ingat satu wanita yang dimana ditumbalkannya itu di tempat ini. Setelah itu Bu Sulasih itu nggak ingat lagi. Dia itu cuman mengingat satu perempuan yang ditumbalkan di tempat ini. Kita coba, Mas. Ya, Mas. Cek sekeliling dulu, Mas. Tempatnya kayak gini loh. Iya. Tuh, berarti. Tapi kok bisa-bisanya ya Bu Sulasih itu membujuk korbannya untuk datang ke tempat ini ya, Mas ya. Maksudnya ini kan tempatnya kosong, apa korbannya tuh nggak curiga apa gimana ya? Tempatnya aja kayak nggak layak kayak gini, Mas. Iya. Maksudnya Bu Sulasih itu apa ya, mengiming-imingi apa kok sampai mau diajak ke tempat kayak gini? Iya, benar itu, Mas. Tuh, jadi ya, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan informasi, Mas. Ini bisa ke sana nggak, Mas? Bisa. Saya takutnya ular, Mas. Iya, hati-hatilah, Mas. Kita coba ke sana.
Aduh, Jangan Loh. gini. rimbun loh mas, rimbun banget loh ini loh. Wih. Jeblong Mas. Sumpah ini kayu semua bawahnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bentar. Baunya. Saya merasakan ada sesuatu sini mas. Assalamualaikum. Jika jenengan berkenan untuk mewujudkan diri panjenengan, silahkan. Saya di sini merasakan akan kehadiran panjenengan. Silahkan wujudkan. Mas. Nah, Mas. Astagfirullahaladzim mas. Itu Kelihatan nggak? Kelihatan kan? kelihatan Mas, kelihatan. Ini saya zoom. Itu Ah, pakaian sama. kok dilambai-lambaikan? Iya. Assalamualaikum. Siapa panjenengan? Itu maksudnya apa? Dia ingin menggoda kami. Astagfirullahaladzim. Sini, Ya Mas. buka. Biar saya mendapatkan informasi, Mas. Ya Mas. Allah. Mau apa kalian datang ke sini? Ya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya terima. Iya, baik. Gini, jenengan kan memakai raga teman saya. Ini kan tempatnya seperti ini. Bisakah jenengan agak ke sini? Kasihan raga teman saya. Baiklah. Kenapa? Ya, kedatangan saya ke sini, saya tuh tidak ingin mengotori tempat ini dan kami itu tidak ingin buat aneh-aneh. Jadi kedatangan saya ke sini karena saya tuh ingin mencari informasi di mana katanya tempat ini tuh tempat yang dijadikan penumbalan seorang wanita yang dimana wanita itu diambil darah perawannya. Kalian tahu dari mana? Ya, saya mendapatkan informasi ini semua. Saya dikasih tahu oleh salah satu seseorang yang bernama Bu Sulase. Bu Sulase. Iya, benar. Saya sangat dendam dengan nama itu. Bentar, jenengan dendam dengan nama itu. Apakah panjenengan mengenali beliau? Tentu saja. Beliau adalah orang yang menumbalkan saya di tempat ini. Astagfirullahaladzim. Jenengan kenal dengan beliau dan jenengan yang ditumbalkan di tempat ini. Iya. Berarti ini yang saya cari, berarti panjenengan. Kami ingin mendapatkan informasi. Jadi gini, jenengan kok bisa datang ke tempat ini sama Bu Sulase itu gimana ceritanya? Dulu saya mengetahui Bu Sulase itu. Saya mengetahuinya orang yang sangat hebat. Iya. Lalu saya mempunyai masalah dengan seseorang dan saya meminta Ibu Sulase minta tolong untuk melukai orang itu. Tetapi Bu Sulase dia mengatakan kalau beliau
harus datang ke sini. Makanya saya datang ke tempat ini. Bentar, Bu Selasih mengajak panjenengan datang ke tempat ini. Mengajak untuk apa kalau boleh tahu? Dia melakukan apa? Dia mengatakan, disinilah tempat ritual Bu Selasih. Dan dia juga mengatakan, jika saya minta tolong kepada beliau, beliau mengatakan dengan persyaratannya. Apa persyaratannya kalau boleh tahu? Dia menanyakan kepada saya, apakah kamu sanggup kehilangan darah perawan? Oh, Dan di situ saya menyatakan, saya sanggup. oh, jadi seperti itu rayuan si Bu Selasih membawamu datang ke tempat ini. Iya, Astagfirullahaladzim. Lah, setelah itu berarti jenengan tadi menampakkan diri di sini. Jenengan membawa pakaianmu itu, maksudnya gimana itu? Saya kira tadi jenengan adalah makhluk yang ingin menggoda saya dan teman saya ini. pada ritual dimulai, Bu Selasih mengatakan bahwasanya harus melepas semua pakaian saya. Iya, Di situ saya tanpa curiga, karena emang hanya ada saya dan Bu Selasih. Saya melepas pakaian semua saya. setelah itu Ritual selesai dijalankan. Saya sempat melihat ada makhluk hitam yang mendekati saya. Dan disitulah saya merasa tersiksa. Saya dicekik. Lalu setelah itu saya tidak sadar apa-apa. Astagfirullahaladzim. Dan ya ternyata Allah. saya sudah meninggal. Iya, iya. Jadi gini, jenengan itu udah ditipu sama Bu Selasih. Jadi jenengan itu ditumbalkan ke salah satu makhluk yang bernama makhluk Cengli. Bu Selasih dia mencari 7 darah perawan untuk membebaskan belengguan dari iblis Cengli itu. Bu Selasih membebaskan iblis Cengli itu karena Bu Selasih mempunyai tujuan, di mana Bu Selasih itu dia tuh mempunyai dendam ke satu keluarga. Saya nggak tahu itu permasalahan seperti apa. Intinya dia itu ingin minta tolong kepada iblis Cengli itu. Nah, dan Bu Selasih sudah berhasil mendapatkan 7 darah perawan itu, dan iblis Cengli sudah bebas. Akan tetapi Bu Selasih itu malah dihianati oleh iblis Cengli itu sendiri. Saya datang ke sini, saya tadi menanyakan ke Bu Selasih itu di mana saja jenengan menumbalkan para wanita-wanita yang masih perawan. Dia cuma mengingat satu di tempat ini. Yang lainnya dia tidak mengingat karena keadaannya sekarang itu pikirannya itu masih kosong. Kenapa tidak mati sekalian saja? Astagfirullahaladzim ya. Saya sangat benci dengan orang itu. Iya, Bu Selasih sudah mendapatkan imbasnya karena telah membohongi panjenengan. Ya, gini. Saya kesini untuk meminta tolong. Tetapi Bu Selasih menipu saya dengan mengambil darah perawan saya. Iya. Dan gini, jenengan tenang saja, semua akan sudah berlalu. Terus untuk Ibu Selasih sendiri sudah mendapatkan balasannya. Dia sudah mendapatkan karmanya. Jenengan tenang ya di alam jenengan yang sekarang. Mau berapapun juga, saya masih sakit hati kepada orang itu. Ya, saya tahu jenengan pasti sakit hati. Tapi semuanya kan sudah terlanjur. Kalau jenengan masih punya dendam dengan Bu Selasih, nanti malah membuat jenengan tuh nggak tenang di alam jenengan yang sekarang. Lebih baik jenengan ikhlaskan semua, jenengan yang tabah, yang sabar, agar jenengan jalannya nanti dipermudah.
Iya, memang sudah menjadi takdir saya. Iya. Mungkin saya juga akan mengikhlaskan, dan semoga Bu Sulastri mendapatkan imbalan yang setimpal atas apa perbuatannya dilakukan kepada saya. Iya. Ya, gini saja. Saya terima kasih dengan panjenengan karena saya di sini sudah sedikit mendapatkan informasi. Panjenengan silahkan kembali lagi ke asal panjenengan, keluar dari raga teman saya. Baiklah, Iya. saya pamit dulu. Iya, baik. Oh, licik itu Bu Sulastri. Kenapa? Mas, coba pegang Mas. Aduh. Bisa. Saya sudah tahu Mas, kenapa wanita yang telah jadi korban dari Bu Sulastri itu, dia itu bisa mau diajak Bu Sulastri di tempat ini, sedangkan itu tempatnya terbengkalai seperti ini. Jadi wanita itu mendengar nama Bu Sulastri, Bu Sulastri itu apa ya, intinya dia itu orang pintar lah, orang yang punya ilmu lah. Iya. Nah, dan si wanita itu dia itu ingin minta tolong kepada Bu Sulastri itu karena dia itu dendam ke salah satu orang Mas. Nah, terus dikasih persyaratan sama Bu Sulastri, jika kamu ingin minta tolong kepadaku, kamu harus merelakan keperawanannya dan kamu harus datang ke sini untuk melakukan ritual itu Mas. Oh. Nah, otomatis si wanita itu mau, dia ingin melakukan apapun, yang terpenting dendamnya itu terbalas kan Mas. Nah, terus dengan itu tadi kan soalnya pakai pakaian yang dipegang gini. Iya, jadi proses ritualnya seperti dia itu suruh lepas semua pakaiannya, dia tidak merasa curiga sama sekali karena apa yang di sini itu cuman si korban itu dan si Bu Sulastri itu Mas. Sama-sama wanita kan? Iya. Nah, setelah melakukan ritual itu sudah selesai, tiba-tiba katanya si wanita itu apa ya, melihat ada salah satu makhluk hitam gitu kan Mas. Datang. Nah, setelah itu dia itu merasakan tersiksa dan kayak dicekik gitu Mas. Setelah itu dia kehilangan nyawanya setelah kedatangan makhluk itu Mas. Gini saja, kita balik dulu, kita laporan dulu sama Mas Yanto, kita menemukan informasi ini gitu Mas. Udah, yuk Mas yuk. Ya, ayo.